Деньги пахнут после асом, кабелькин канал. Стринги ас, стрингов наша капитал. Жизнь пахнет на них, сучки джуси мани хай. Ada di program acara kolaborasi antara Radio Rafada 107.7 FM dengan organisasi mahasiswa yang ada di lingkup kampus UIN Antasari Banjarmasin nih sahabat Rafada. Dan kali ini di hari Senin, tepatnya 19 September 2022, kita tentunya setiap hari Senin punya program khusus kolaborasi nih dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yakni Podcast Mas, Podcast Mahasiswa. Dan hari ini temanya asik banget nih sahabat Rafada. Katanya sih bincang santai ya, tapi kita lihat aja nanti apakah mereka sesantai dengan temanya. Dan di sini ada BSBK, Bincang Santai bersama Kominfo. Nah, kalian bakalan kenalan lagi nih mungkin dengan Kominfonya DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang nanti bakalan di-hosting juga oleh host kita Muhammad Nur Fajar. Terus juga akan ada bintang tamu dari anggota Kominfo serta ketua bidangnya langsung nih dari Kominfo DEMA FDIK 2022-2023, yakni Muhammad Haikal dan Muhammad Aisyah Al-Zajuli. Mending kita langsung aja deh ya, kita serahin ke hostnya nih sahabat Rafada. Dan buat kalian semua, stay tune terus di 107.7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang di 107.7 FM Rapada, radio pendidikan, informasi, hiburan, dan keislaman yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tepatnya di lantai 3 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Tentunya, sahabat Rapada semua jangan lupa saksikan kami di live Instagram @rapadauin dan streaming di website rafadafm.uin.antasari.ac.id dan on air di 107.7 FM. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau mention-mention, bisa aja langsung di sana ya. Oh ya nih guys, sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Nur Fajar, bisa dipanggil Fajar. Saya mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2020. Nah, tentunya di hari Senin ini di jam segini ya, di jam yang sama setiap Seninnya, kalian bakal bertemu sama kami dengan DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Ya, betul, tentunya dalam program Podcast Mas, Podcast Mahasiswa, yang akan menemani ruang dengar sahabat Rapada kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, kali ini Podcast Mas hadir dengan membawakan tema BSBK, Bincang Santai bersama Kominfo, yang pastinya bakal seru banget nih pada hari ini. Oke nih guys, karena aku perkenalan udah, terus kita bakalan lanjut nih ngobrol santai dengan guester kita. Tapi sebelum itu, mari kita persilahkan dua narasumber kita yang kece pada hari ini untuk memperkenalkan dirinya. Bisa perkenalkan nama, jurusan, angkatan, dan di DEMA sebagai apa sih? Siapa dulu nih? Ya, silahkan Bang Ais. Oke. Perkenalkan, nama aku Muhammad Aisyah Al-Jajuli, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2019. Di DEMA sebagai apa, Bang? Di Demas jadi ketua bidang dari Kominfo itu sendiri. Ya, lanjut. Ya, perkenalkan, namaku Muhammad Haikal, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2020. Di DEMA aku sebagai anggota di bidang Kominfo. Iya, terima kasih. Nah, tadi sudah kita dengarkan bersama perkenalan dari abang-abang kita dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Baik nih, langsung aja nih Bang, mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan, kita bincang-bincang santai terkait kesibukan apa aja sih yang sedang dijalani. Mungkin dari Bang Ais bisa? Oh, saya dulu ya? Iya.
Oke. Kesibukan yang sedang saya jalani ya, kebetulan saya sebagai atlet juga kan, dan kebetulan kemarin baru tanding di Liga 3, Waduh, memperkuat Persema Martapura. keren. Jadi ini lagi tesnya gitu, training center di Mandiangin. Jadi saat ini lagi fokus latihan dan tanding gitu. Kebetulan juga saya kuliah sudah semester 7 dan udah nyelesain mata kuliah yang ada gitu. Jadi Waduh. tinggal nunggu KKN sama skripsi. Iya, sedap betul didengarnya. Perwakilan nih ya, perwakilan ya Bang. Iya, siap. Mungkin dari Bang Haikal, kesibukannya apa aja sih? Ya, kesibukanku menjalani hidup aja. Iya. Untuk sementara sih nggak ada ya, karena masih di awal-awal semester kan, tugas itu masih belum banyak, dan dari organisasi pun masih belum ada tugas-tugas lah. Iya. Masih YOLO ya kan? Nah, Iya, iya. Jadi ini pada memiliki kesibukannya masing-masing ya. Terus nih, alasannya menjadi alasan abang-abang ini ikut Dema itu sih apa sih? Apakah ada motivasi tersendiri ikut Dema atau untuk apa gitu? Haikal dulu. Iya, bisa Haikal. Gantian dong. Ini Bang, apa namanya? Alasan kenapa sih gabung ke Dema? ya itu berawal dari ya maba ya, mahasiswa baru. Kemarin itu kan ada sebuah event yang bernama Dakwah Communication Festival di CF, untuk yang generasi pertama itu tahun 2020. Kebetulan sih itu saya terpilih menjadi panitia di bidang PDD. Nah, dari awal situlah saya melihat bagaimana tingkat organisasi di kampus itu bagaimana serunya. Dan kebetulan di tahun ini saya ditawarkan untuk masuk ke Dema itu sendiri. Itu aja sih. Keren. Mungkin dari Bang Ais nih. Oke, kalau dari aku ya semua orang di Kominfo rata-rata ya kan orang PDD abadi semua kan. Waduh. Jadi saya termasuk salah satu dari PDD abadi juga gitu. Jadi waktu itu kan tahun kemarin saya menjabat di SEMA FDIK sebagai sekretaris jenderal, dan waktu itu yang di Dema kan nggak tahu tuh siapa yang jadi pemimpinnya, nggak lebih masih abu-abu gitu. Jadi setelah dengar imam yang mencalonkan kan, waktu itu dia udah lobby saya duluan gitu Iya. untuk jadi Kominfo. Jadi saya beranikan diri lagi untuk terjun lagi untuk organisasi tingkat fakultas lagi gitu. Iya, makasih banyak Bang. Jadi nih, biar makin penasaran untuk pembahasan kita pada episode kali ini, mari kita sama-sama dengarkan iklan yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Podcast Mas. Tentunya bersama saya Muhammad Nur Fajar. Nah, oke, langsung saja nih kita lanjutkan tanya-tanya santai kita bersama teman-teman Kominfo. Oke. Bang, latar belakang organisasi sebelum masuk Dema apa aja sih? Silahkan mungkin dari Bang Ais atau Bang Haikal. Oke. Organisasi pertama saya yaitu UKM Olahraga UIN Antasari Banjarmasin Universitas. Waktu semester 1 ikut, terus lanjut lagi ke komunitas olahraga FDIK yaitu Kopdik Di tahun 2020 semester 3 saya itu waktu itu. Waduh. Terus Teropong Community tahun 2020 juga waktu semester 3 juga kalau nggak salah ya. Teropong Community, terus SEMA FDIK kemarin
sebelum masuk Dema. Jadi berapa tuh? 4 ya. Ada yang pertama itu UKM olahraga, Iya. Kofdik, Teropong Community, SEMA, dan yang terakhir nih ya, Dan Dema. Dema, Etika. FDIK. Ya mungkin nih dari Bang Haikal, organisasi sebelum Dema apa sih? Ya hanya satu sih, cuman Telepon Community. Itu sama kami seangkatan di Keren. tahun 2020. Itu aja sih. Angkatan muda Angkatan ke-10. ke-10 ya. Nah, ini kan abang-abang ini kan mempunyai latar belakang organisasi yang banyak. Nah, bagaimana sih caranya untuk membagi waktu antara kuliah dan organisasi? Nah, ini sering sekali ditanyakan oleh maba-maba yang dia nggak mau organisasi tapi maunya kuliah aja ya, kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau abang-abang ini kan banyak banget organisasinya. Nah, bagaimana sih cara untuk membagi waktu antara antara kuliah dan organisasi? Ya, Saya dulu nih. iya, Bang. Oke. Kalau dari saya sendiri ya, seperti waktu PBA kan, kita diajarin di waktu PBAK itu bahwa cara membagi waktunya itu dengan cara prioritas gitu. Dengan memetakan skala prioritas kita, kapan waktu kuliah dan kapan waktu organisasi itu bisa ditinggalkan dan wajib dihadiri gitu. Iya. Jadi kita tergantung skala prioritas gitu. Kalau saya sendiri sih, misalkan kuliah itu Senin tuh full misalkan. Iya. Biasanya kalau di UIN sampai jam 4 kan ya, Iya. paling lambat gitu kan. Nah, di sela-sela istirahat atau waktu kosong itu saya sempatkan untuk ke organisasi dulu. Kalaunya terdabling dengan acara gitu kan. Iya. Terus kita izin lagi untuk kuliah sebentar gitu kan. Lalu setelah kuliah selesai baru bisa balik lagi mungkin kalaunya kegiatan organisasi itu masih berjalan gitu kan. Iya. Dan kalaunya dari organisasi tidak bisa kita hadiri sepenuhnya, kita ganti kontribusi kita dengan secara online gitu atau secara pemikiran kita sumbangkan ide-ide brilian kita untuk kegiatan itu misalkan ya jangan begitu lah kalau dari saya. Berarti tergantung dengan prioritasnya ya, Bang. Iya, prioritas tapi tidak ditinggalkan juga gitu. Iya, betul. Apabila ada tabrakan dengan jam kuliah, Iya. bisa mampir dulu ke teman-teman organisasi, bilang izin untuk kuliah dulu sebentar, Iya. ya kan. Yang penting ada konfirmasi. Kalaupun tidak ada, ya bisa dengan kita kontribusinya, entah itu tenaga, Cara lain, iya. pikiran, dan lain sebagainya. Ya, sangat luar biasa nih. Bang Haikal, bagaimana Bang cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi? Ya untuk prioritas pertamanya tentunya kan kuliah, tapi bukan berarti organisasi itu diduakan. Secara ambil langsung kan kuliah ini ya kita ke kampus dia untuk kuliah, untuk organisasi. Tapi untuk membagi waktunya tuh ya kita timbang dulu di mana kita prioritaskan. Misalnya untuk kuliah kita ambil contoh, kita kebetulan ada presentasi, tentunya kita lebih memfokuskan ke presentasi lebih dahulu kan itu untuk berkaitan dengan nilai kita. Tapi jika seandainya kita tabrakan jadwal, namun di perkuliahan tersebut posisi kita itu hanya sekadar mendengarkan dari penjelasan dosen bukan presentasi, ya kita bisa mengambil dispensasi atau mengambil jatah dispen lah namanya. Sedangkan di organisasi dibutuhkan gitu. Nah, ya itu. Iya. Kita dibutuhkan. Kita aja sih. Kembali lagi kepada prioritasnya, Bang. Kuliah memang prioritasnya nomor 1 ya. Tapi kalau misalnya kita dibutuhkan di dalam organisasi, maka kita harus bisa-bisa membagi waktunya ya. Nah, lanjut nih. Seberapa penting sih Kominfo di Dema FDIK? Ya, siapa yang mau jawab duluan nih? Haikal dong, gantian dong. Haikal.
Ya, aku menganggap Kominfo itu sebagai tempat wajahnya organisasi ya. Kita ambil contoh saja, seandainya organisasi tersebut memiliki banyak pencapaian, kontribusi, namun tidak kita publikasikan, ya tentunya orang tidak tahu untuk apa itu pencapaian Dema tersebut. Nah, mungkin itu aja sih. Keren, betul sekali ya. Jadi Kominfo di dalam organisasi itu adalah wajahnya Iya. organisasi. Karena seberapa banyak pun pencapaian organisasi itu, tetapi kalau tidak ada Kominfo, tidak Iya. bisa juga orang lain tahu ya kan? Iya. Ya, mungkin dari Bang Ais nih. Sama. Apa pertanyaan tadi yang sama kayak gitu? Ya, Oke. seberapa penting sih adanya Oke. Kominfo di Dema FDIK? Ya, sama jawabannya. Ya betul, sama seperti Haika sebagai wajahnya organisasi kan kita untuk mempublikasikan itu kan butuh orang-orang yang emang ahli di bidangnya gitu kan, oleh yang khusus di bidangnya. Jadi adanya bidang Kominfo juga memudahkan bidang-bidang lainnya untuk fokus ke job desk masing-masing gitu kan. Iya. Jadi kita di Dema saling support, saling berkontribusi satu sama lain gitu kan. Nggak ada yang namanya saling menyalahkan satu sama lain. Jadi akhirnya gitu kan. Jadi agar lebih produktif di Dema gitu kan. Tentang publikasinya, perkembangan Dema gimana sebagai macamnya gitu. Oke, itu aja. Iya, wah luar biasa sih ya. Jadi Kominfo di dalam organisasi, khususnya Dema FDIK itu sangat-sangat penting ya. Karena ya untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang akan datang. Nah, lanjut nih. Dukungan teman-teman sekitar terkait kesibukan kuliah dan organisasi, ada nggak nih mungkin dari Bang Haikal? Atau ada teman yang, wah ngapain sih kamu organisasi, dan yang sebaliknya? Dukungan teman-teman gitu kan. Oh, iya. Iya, dukungan teman-teman. Ya, pasti ada lah. Maksudnya Asal kayak ini loh, kayak motivasi teman-teman, wah bagus nih, keren nih kamu organisasi. wih keren jadi anak Kominfo gitu kan. Iya, keren banget gue anjir. Kalau dari saya sih ya rata-rata bilangnya gitu kan. Dari kebetulan juga saya bergerak di organisasi tingkat univ juga. Iya. Jadi ada juga tuh dari teman-teman Dema yang lain saling support juga kan. Wih, Bang Ais katanya sudah next level gitu kan. Udah jadi kabit Kominfo segala macamnya kan. Iya. Dari yang teman-teman saya yang lain juga sudah jadi ketum di Dema lain. Alhamdulillah. Sama-sama berproses, sama-sama berkembang gitu. Iya. Oke, jadi itu tadi ya, banyak dukungan dari teman-teman sekitar dan teman-teman dekat tentunya. Nah, dari keluarga sendiri sih bagaimana? Apakah ada dukungan dari keluarga atau malah sebaliknya? Gimana nih Bang Eka? Ya, untuk dukungan keluarga alhamdulillah setuju aja sih. Ya kan pada dasarnya kalau bisa kuliah ada waktu kuliah kosong kan silakan aja organisasi kan. Kan sayang tuh kan di kampus ngapain kan cuman kuliah doang kan, baik nama organisasi kan memaksimalkan Potensi. Iya, betul sih. Dari Bang Ais, apakah ada dukungan dari keluarga atau malah sebaliknya? Dari keluarga kan biasanya kan teman-teman mahasiswa nih ada keluarganya yang nyuruh nggak usah ikut organisasi, kuliah aja yang benar kan, kayak gitu kan. capek kan. Buat apa sih organisasi, nggak menguntungkan juga itu bagi sebagian orang-orang di luar sana ya. Nah tapi dari di sini mungkin kita bisa melihat bahwasanya organisasi itu kan memang sangat penting ya untuk kita ikuti. Nah apakah ada dukungan keluarga atau malah sebaliknya Bang? Iya, kalau dari keluarga alhamdulillah mereka cukup mendukung aja gitu kan. Selagi kegiatan yang dijalani positif, mereka pasti dukung gitu. Wah iya, asal positif ya, jangan yang negatif-negatif ya. Oke, mungkin iya ini yang sangat penting nih. Apa sih fungsi bidang Kominfo itu di dalam Dema? Ya, fungsinya
Ya, publikasi tentunya, pemberitaan informasi dan segala macamnya perkembangan gitu kan. Kita bergerak di Fakultas Ilmu dan Komunikasi, jadi kita selalu memberikan informasi perkembangan apapun itu yang berhubungan dengan Fakultas Ilmu, dan terutama kebijakan-kebijakan kampus. Biasanya kan kita harus datang ke universitas lagi, juga untuk apa, ya sebagai wajahnya organisasi tadi gitu. Sama aja itu. Iya. Nah, apa sih yang membedakan Kominfo tahun ini dengan tahun periode yang sebelumnya? Ya, Ada nggak Bang Haika? Mungkin untuk program kerjanya lebih ke improvisasi aja sih. Iya. Lebih Ya, apa yang belum terkerjakan di tahun periode sebelumnya kami kerjakan di periode kali ini. Iya, kita maksimalkan. Mungkin kalau dari saya melihat ada dua inovasi sih. Yang pertama, sekarang siaran program kerja kita bareng Rafalda kan namanya podcast Mas. Iya. Bisa kita tonton ulang di YouTube Dema gitu. Terus kedua, untuk pelatihan desain grafis sekarang kita berkolaborasi dengan bidang advokasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yaitu acara open house gitu. Jadi digabung antara broker advokasi sama info pelatihan desain grafis sama Diping yang akan dilaksanakan dekat-dekat ini. Iya. Stay tune aja ya. Wah, nih teman-teman nih, stay tune nih. Nanti dari Dema FDK akan ada open house dan pelatihan ya tadi ya? Iya, iya. Pelatihan Diping desain sama grafis. pelatihan desain grafis. Nah, jadi stay tune di IG-nya Dema FDK. Oke.